Pernah kepikiran gak sih gimana sebenarnya iman dan kesehatan mental itu saling berhubungan? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah perspektif teologis yang mendalam tentang depresi langsung dari materi sumber kita untuk menemukan kerangka berpikir tentang jalan menuju pemulihan. Pertanyaan ini ya, walaupun ditulis ribuan tahun yang lalu, rasanya relevan banget ya sama zaman sekarang. Nah, sumber kita ini pakai ayat ini buat nunjukin kalau depresi itu sebetulnya bukan cuma masalah modern. Ini tuh pergumulan jiwa yang udah dialami manusia dari dulu banget. Jadi, gimana cara kita memahami apa yang disebut kegelapan yang keras kepala ini? Yuk, kita lihat gimana penulisnya menggambarkan pengalaman depresi yang dalam banget dan seringkali, ya, membingungkan ini. Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan definisi medis ya. Teks ini menggambarkannya dari sudut pandang Alkitab. Sebuah keadaan di mana kita nggak bisa istirahat, hati kita gemetar, jiwa kita putus asa. Ini benar-benar gambaran gejolak batin yang luar biasa berat. Dan ternyata, perasaan kayak gini tuh bukan hal baru loh. Penulisnya ngingetin kita kalau pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab pun pernah ngadepin keputusasaan yang sama. Daud, Ayub, bahkan Yunus. Ini tuh bagian dari pengalaman kita sebagai manusia. Terus, pertanyaannya, dari mana sih depresi ini datang? Nah, disinilah pembahasannya jadi menarik banget. Penulis berpendapat kalau akarnya itu ada di dua tempat yang saling nyambung, tubuh kita dan jiwa kita. Slide ini ngejelasin argumen intinya dengan gamblang banget. Di satu sisi ada pemicu-pemicu fisik, kayak sakit yang lama, perubahan hormon setelah melahirkan, atau bahkan cuma karena kecapean dan pola makan yang berantakan. Tapi di sisi lain, dan ini yang jadi fokus utamanya, ada penyebab spiritual. Hal-hal kayak dosa yang belum diakui atau rasa bersalah yang terus menghantui. Itu bisa jadi beban yang berat banget buat jiwa. Kutipan dari Mazmur ini dalam banget ya. Penulisnya pakai ayat ini untuk nunjukin ada hubungan langsung antara beban spiritual dari dosa yang kita sembunyiin dengan penderitaan fisik yang kita rasain. Jadi ini bukan cuma soal perasaan, tapi sesuatu yang beneran terasa sampai ke tulang. Oke, kalau diagnosisnya ada dua sisi, ya solusinya juga harus dari dua sisi kan? Kita mulai dulu dari bagian pertama penyembuhannya, merawat tubuh, atau seperti yang disebut di teks ini, merawat bait suci. Di sini kita lihat langkah-langkah yang sangat praktis. Teks ini menekankan pentingnya olahraga, pola makan yang sehat, sama istirahat yang cukup. Penulisnya juga nggak anti sama bantuan medis loh, baik itu konseling buat ngecek kondisi fisik maupun pakai obat, meskipun dengan catatan supaya kita tetap hati-hati. Semuanya ini bagian dari cara kita menjaga tubuh kita dengan bijak. Tapi penulisnya negesin banget, ngerawat badan aja itu nggak cukup. Justru poin kuncinya, inti dari solusinya ada di sini. Ngatasin akar masalah spiritualnya. Menurut penulis, langkah pertama buat jiwa kita itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu hadapi setiap dosa yang kita sadari, akui dengan jujur, dan bertobat di hadapan Tuhan. Titik. Nah, setelah kita beresin soal dosa, ada satu senjata lagi yang ampuh banget yang ditawarin penulis, yaitu belajar untuk menempatkan kebenaran di atas perasaan kita. Ini soal gimana kita secara aktif melawan bisikan-bisikan kebohongan dari depresi. Disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Apakah kita cuma mendengarkan diri sendiri? Artinya, kita pasif aja nerima semua pikiran negatif itu seolah-olah itu fakta? Atau kita berbicara pada diri sendiri? Artinya, kita secara aktif ngingetin jiwa kita tentang kebenaran, nggak peduli perasaan kita lagi gimana? Kutipan dari Martin Lloyd-Jones ini benar-benar ngena banget. Ini bukan saran yang pasif, ini tuh sebuah perintah. Ambil kendali, khotbahin dirimu sendiri, ingetin dirimu tentang siapa Tuhan itu. Ini soal gimana kita secara radikal mengarahkan kembali fokus pikiran kita. Oke, teorinya kedengeran bagus nih, tapi pertanyaannya emang beneran manjur? Nah, penulisnya ngasih kita satu contoh nyata lewat kisah penyembuhan yang luar biasa dari seseorang yang pernah dia bimbing. Jadi ceritanya ada seorang mahasiswa teologi yang depresinya parah banget. Sampai para profesional pun angkat tangan. Kondisinya benar-benar bikin hidupnya kacau. Dan coba perhatiin deh nasihatnya. Bukannya ngasih terapi lagi, penulisnya malah ngasih resep yang unik. Baca buku ini yang isinya adalah prinsip-prinsip yang baru aja kita bahas. Dan ternyata, tindakan berbicara pada dirinya sendiri dengan kebenaran iman yang dia pelajari dari buku itu, nah itu yang jadi titik baliknya. Dia belajar melawan pikiran-pikiran yang salah. Hasilnya gimana?
8 tahun kemudian, pemuda itu bukan cuma sembuh, tapi hidupnya berkembang pesat. Jadi poin utamanya gini, menurut penulis, disiplin untuk terus-menerus membawa pikiran kita kembali kepada kebenaran itu bisa menghasilkan penyembuhan emosional yang sejati dan tahan lama. Dan semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting banget buat direnungin. Dalam perjuangan kita untuk sehat secara mental, seberapa besar peran kebenaran yang objektif di tengah lautan perasaan kita yang subjektif? Ini adalah inti dari apa yang coba dijawab oleh materi sumber kita. Terima kasih sudah menyimak.